Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Doa Pagi Hari. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam memulai hari yang baru. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan ketika membuka mata di pagi hari? Mungkin ada dari kita yang memulai pagi hari dengan minum air mineral. Mungkin ada juga dari kita yang pergi ke kamar mandi. Atau mungkin juga ada dari kita yang memulai pagi kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, Mazmur 5 ayat yang keempat berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Puji nama Tuhan. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud memulai pagi hari dengan dua sikap. Yang pertama, dia yakin, dan yang kedua, dia berserah pada Tuhan. Bagi kita yang mengakhiri hari sebelumnya dengan mungkin ketakutan, bisa dalam situasi karena usaha kita semakin menurun, atau mungkin ada dari kita yang divonis dengan penyakit yang berat. Ada juga mungkin yang melakukan kesalahan yang fatal kepada orang lain. Pasti akan timbul dalam pemikiran, duh, gimana ya hari yang besok ini? Apa yang akan terjadi? Apakah akan lebih berat dari hari yang sebelumnya? Dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita belajar dari pemazmur ini. How to start my new day. Yang pertama, berseru. Mazmur 5 ayat yang keempat, dalam terjemahan lain dikatakan, Engkau mendengar suaraku. Ada suara yang harus kita keluarkan. Bahkan suara ini dari akar kata memanggil dengan keras. Disertai dengan kata mengembek, berderak atau berkertak, lalu menangis. Artinya ada tangisan. Seperti contoh yang diberikan, tangisan domba atau anak sapi yang lemah. Sehingga dia mengembek dalam kesedihan. Dalam kehidupan kita pun sama. Tuhan ingin mendengar suara seruan kita apa adanya. Tunjukkan keadaan kita apa adanya. Ketika kita bisa menutupi keadaan yang sesungguhnya di hadapan manusia, maka janganlah kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dikatakan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, will I direct my prayer, mengarahkan doaku. Kemudian ada juga, I lay my request, menyampaikan permintaanku. Ada juga, I will present my case, menyajikan atau mempersembahkan perkaraku. Sudahkah kita melakukannya pada pagi hari ini? Apakah kita lebih memilih menyimpan perkara kita sendiri, atau mungkin kita memilih untuk menyampaikannya pada orang lain? Suatu contoh yang baik bagi kita untuk mari katakan kepada Tuhan segala permintaan, bahkan segala perkara kita pada Tuhan. Satu ajakan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, kita sering mendengar firman Tuhan ini. Satu ajakan yaitu Tuhan ingin untuk kita datang kepadanya dengan apa adanya. Mengatur persembahan juga berarti kita mau mempersembahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Dalam memulai pagi hari kita datang berdoa, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan barulah setelah itu, dalam doa kita menyampaikan segala perkara kita. How to start my new day, yang kedua adalah berserah. Dikatakan dalam kata-kata selanjutnya, dan aku menunggu-nunggu. Apakah kita masih menunggu atau menantikan jawaban Tuhan atas doa kita yang selalu kita sampaikan setiap pagi? Ketika kita sudah berseru dan berserah di doa pagi kita, lalu dalam perjalanannya ternyata sepanjang hari itu tidak ada titik terang dari doa kita. Apakah besok pagi kita tetap mau menyerahkannya kepada Tuhan? Tidak ada satupun orang yang kuat dengan kata menunggu. Pasti, saya pun begitu. Tidak ada satupun orang yang kuat mendengar ketika kita harus mendengar kata-kata tunggu dulu ya. Sama halnya dengan ketika kita sakit. Mungkin saya
sakit, atau mungkin ada keluarga kita yang sakit. Ketika kita harus duduk menunggu resep dokter yang gak kunjung keluar dengan keadaan sudah semakin drop, apakah kita tidak khawatir ketika harus menunggu resep yang gak keluar-keluar itu? Pasti kita akan ketakutan setengah mati. Karena keadaan semakin lemah tapi tetap harus menunggu. Bagi kita yang sanggup menunggu, ingat bahwa Tuhan ingin dalam kita menunggu, kita juga perlu yang namanya berjaga-jaga sambil berdoa. Mungkin kita berhasil menunggu hingga 1 tahun atas permohonan kita kepada Tuhan. Tapi setelah itu, ketika percobaan datang silih berganti, akankah kita tetap menunggu? Jawabannya, tetaplah menunggu kehendak Tuhan. Yang terakhir, jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan jaminan Tuhan dalam doa pagi kita. Dalam Mazmur 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru ini ya Bapa. Bagaimana kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh, oh Tuhan, datang duduk di kaki Tuhan, untuk kami berseru kepada Tuhan apa adanya, mengutarakan segala apapun yang menjadi perkara kami di hadapan-Mu. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengagungkan nama-Mu juga Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk bersyukur terlebih dahulu Tuhan atas apapun yang Kau adakan dalam kehidupan kami. Bahkan bagi kami yang masih menunggu jawaban Tuhan, oh Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan untuk menunggu setiap jawabannya. Bahkan kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kegiatan kami, bahkan perjalanan kami dimanapun kami berada dalam penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.